Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Selamat datang dalam dialog UMKM untuk pagi hari ini bersama dengan saya Billy yang menemani Anda bersama dengan dua narasumber yang saat ini hadir dari, ini bisa dikatakan kawasan barat sedikit ke utara begitu. Kalau yang paling utara ada dari UMKM Taman yang hadir pada pagi hari ini, dan juga sebelahnya ini Sukodono. Berjajaran begitu ya. Ini berangkatnya tadi barengan pasti. Datangnya yang barengan. Oh, datangnya yang barengan. Baik. Bersama dengan Ibu Neni Indrayani dan juga Ibu Nurul Aida ini. Kalau saya lihat pagi hari ini makanan semua. Iya. Ada yang makanan ringan, ada yang makanan berat. Iya. Tapi sepertinya makanan ringan semua ya. Baik, ini saya sapa dulu Bu Nani. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, pagi Mas. Baik. Nah, ada juga Bu Nurul. Bu Nurul, selamat pagi. Selamat pagi. Ini kok Bu Nurul masih belum terdengar suaranya ya. Baik, ini untuk mungkin kita ke Bu Neni dulu saja untuk Siap. pagi hari ini. Bu Neni ini menggeluti bisnis UMKM sejak kapan Bu? Saya udah sekitar 1 tahun yang lalu Mas kalau masuk UMKM. Oh, 1 tahun yang Kalau lalu. usaha saya mulai tahun 2017. 2017 Iya. berarti masuknya tahun ketiga begitu? Iya, betul. Baru mengenal UMKM di tahun ketiga saya. Itu dikarenakan faktor apa Bu biasanya masuk UMKM? Saya masuk UMKM itu karena ada kader lingkungan waktu itu di RW saya. Terus kebetulan ketua UMKM Taman itu bersosialisasi di desa saya, di RW iya. saya. Jadi kita ditanyain siapa aja yang usaha, apa ingin ikut UMKM. Dari situ saya tergerak Ikut untuk saja lebih begitu maju ya. Karena kalau kita lihat memang 1 tahun terakhir ini lebih banyak anggota UMKM yang mendaftar daripada tahun-tahun sebelumnya begitu ya? Betul sekali, lebih Baik. banyak. Usahanya apa Ibu kalau saya boleh tanya ya? Saya dulu basicnya catering sebenarnya Mas, karena pandemik saya banting setir ke makanan ringan. Ini saya ada dimsum ayam, terus ada cincau brown sugar, sama keripik pangsit cumi. Oh baik, jadi dulu sebenarnya makanan berat ya, Iya. sekarang jadi makanan ringan. Iya begitu. betul, yang lebih Baik. gampang dan mudah. Baik. Jadi setelah 3 tahun ini di bidang catering, Iya. kemudian tahun ke-4 atau ketiga itu ya? Iya, Tahun banting setir. 1 sampai 2 tahunnya ini tahun catering, Iya. kemudian makanan ringan. Iya. Tapi Banting masih produksi setirnya kan Bu jauh. untuk cateringnya kadang-kadang? Iya masih ada, ada baik. yang untuk pelanggan lama. Iya. Baik, menarik sekali ya. Jadi banding setirnya tetap di bidang makanan. Iya. Masih belum kehilangan kepercayaan ini di Iya. bidang makanan. Kalau dari Ibu Nurul, ini saya manggilnya Bu Nurul atau Bu Aida? Aida. Oh, Bu Aida. Baik. Bu Aida ini bisnisnya di bidang makanan atau pertamanya ada bisnis lain begitu? Enggak. Saya pertamanya memang bisnisnya tetap di makanan, di catering, wedding sebenarnya. Oh, baik. Ya. 1 tahun yang lalu wedding. Tapi setelah 1 tahun, belum 1 tahun udah pandemi kan? Oh, betul. Nah, setelah pandemi kita apa sih yang kita bisa lakukan kan gitu ya? Karena weddingnya juga sudah slow banget. Betul. Nggak ada satu order jobnya bahkan nggak ada kan, nggak boleh ini kan ya, nggak boleh rame-rame gitu. Betul. Nah, akhirnya di bulan setelah Lebaran kalau nggak salah ya, di bulan September 2020
kita iniin ke weddingnya itu sendiri. Nah, kebanyakan makanannya dessert. Baik. Jadi awalnya dari catering wedding juga begitu ya? Wedding gitu. Jadi catering wedding, habis itu berpindah pandemi ke baik. keluar dari produk-produknya. Sebenarnya kalau di wedding sendiri kita punya satu ini ya, keunggulan kita di wedding adalah kita konsultasikan untuk perencanaan wedding sendiri, untuk finansialnya gimana sih caranya untuk mengelola biaya wedding itu bisa on budget seperti apa. Kita bantu planningin. Baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau warga Sidoarjo, Surabaya pengen detailnya seperti apa sih, kita pengen wedding itu nggak over budget, kita bisa langsung konsultasi gratis di catering Cak Ning. Cak Ning. Iya, Cak Ning. Baik, ini namanya juga baru saya baca Cak Ning begitu ya. Cak Ning. Kalau masuk ke UMKM-nya tadi di tahun Barusan sebenarnya. Barusan. Karena pandemi, saya kan jual ini ya, produk-produk dari catering weddingnya itu. Di situ kita ada satu organisasi kan, ada Aisyah, kita ada Aisyah SWA itu, sekolah entrepreneur. Iya betul. Akhirnya dari Pak Andi untuk menyarankan, ayo Bu, itu daftar aja di UMKM-nya Sidoarjo. Barusan 2 minggu saya. Oh baik. Masih 2 minggu ya. Itu. Habis itu sebenarnya sih kita udah siapin ya semuanya. Oh ternyata begini. Oh UMKM seperti apa sih sebenarnya? Saya pengen tahu juga gitu loh. Karena saya awam buta gitu. Pengennya biar banyak komunitas, banyak teman, bisa sharing ilmu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Baik. Jadi ini baru pertama saya dapat narasumber gabung UMKM ini baru 2 minggu ya. Jadi ini lebih banyak mungkin sharing terkait dengan kok tertarik sih masuk UMKM gitu, seperti apa kira-kira ya nanti ya. Boleh. Baik. Jadi sebenarnya dua-duanya ini sahabat berasal dari dunia catering ya. Iya betul. Bisa dikatakan berasal dari dunia catering, dan saat ini kebetulan menggeluti bisnis UMKM dikarenakan kalau saya ini berpikirnya mungkin masa pandemi begitu. Kalau catering wedding begitu pandemi terdampak ya. Wih sangat banget. Nyungsep lah. Iya. Bukan berdampak lagi tapi nyungsep kita. Dan di situ menariknya adalah bagaimana kita berinovasi begitu ya, salah satunya betul. Nah nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi sahabat bersama dengan Bu Neni dan Bu Aida ya. Iya. Bu Neni panggilannya Bu ya. Iya betul. Baik, ini nanti sahabat Suara Sidoarjo bisa berbagi pengalaman juga mungkin yang mengalami hal serupa. Di WhatsApp kami ada di 0821 3264 109. Kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Hebat kau. Siska, Bikin aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso Le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, Anda bisa memilih air mineral Santri, produksi Kompontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Siger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sabo RT 3 RW 1 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan saya Billy dan juga dua narasumber yang saat ini hadir dari UMKM Taman dan juga Sukodono. Minggu kemarin baru UMKM Taman ini. Iya. Sekarang Taman lagi. Taman lagi. Tapi satunya kemarin Prambon. Tapi sekarang dari Sukodono ya. Iya. Masih seputar Sidoarjo Barat, sedikit ke tengah. Baik, kita ke Bu Neni lagi. Kalau masuk UMKM-nya tahun 2020 ya berarti ya. 2020 ini karena faktor apa sih Bu sebenarnya Bu? Selain mungkin karena ada woro-woro begitu ya biasanya ya? Karena di sana itu ada galeri Mas, jadi saya bisa naruh makanan-makanan ringan di sana. Jadi di UMKM Taman itu ada galeri yang menempatkan semua pusat produk UMKM Taman di sana. Jadi untuk pusat oleh-oleh. Itu dekat pasar Bu kalau tidak salah ya? Iya, dekat pasar. Bersebelahan dengan pasar. Berarti bisa jadi kalau tadi disampaikan Bu Neni pusat oleh-oleh, berarti bisa jadi oleh-oleh dari Sidoarjo dong. Iya. Benar sekali. Itu tapi untuk pelatihan dan lain-lain apakah juga didapatkan Bu selama 1 tahun terakhir? Iya. Kemarin kebetulan saya sebenarnya mengikuti WUB. Karena pandemik saya tidak jadi wisuda WUB. Iya, itu kan dari klinik. Iya, rekomendasi dari klinik. Baik, jadi yang menjadi perbedaan sendiri setelah masuk UMKM dan sebelumnya? Untuk penjualan lebih ngomset Mas. Gitu. Sabton udah kelihatan Bu ya? Iya, karena kita juga aktif dalam pameran. Pameran kesana kita ikut. Baik, jadi aktif ikut pameran, kemudian juga akhirnya terdampak pada penghasilan juga ya ternyata betul. Ya. Tapi 1 tahun kalau omsetnya besar juga pesat loh Bu. Iya. Di sana juga teman-teman saling mendukung. Jadi setiap produk teman-teman semua saling mempromosikan, saling mengangkat. Baik. Nah, ini kalau boleh tahu juga saya dulu sebelum ikut UMKM ini kenapa kok sampai terjun ke bidang catering begitu? Dulu saya belajarnya itu cuman otodidak Mas. Saya lihat di Facebook banyak. Dulu kan belum seramai sekarang ya. Saya catering ulang tahun itu kayak nasi bento kayak gitu-gitu itu.
Terus akhirnya saya sering share di Facebook, banyak yang pesan dari Facebook juga. Akhirnya saya merambah juga ke badut ultah. Di situ sama teman sih juga, sama teman saya kolaborasi lah. Jadi lebih besar lagi penghasilannya. Karena per paket, hitungannya per paket. Jadi gitu. dulu sebenarnya per paket ya untuk untuk nasi bento, terus dekorasi ulang tahun sama badut ulang tahun itu satu paket. Jadi harus ada nasi bentonya juga, harus ada badutnya juga. Gitu. Jadi gabung badut juga. Iya, jadinya saling jalan. Baik. Iya. Jadi kolaborasi antara mungkin makanan dan juga hiburannya. Iya, betul. Baik. Tapi pandemi udah berdampak gak sih Bu? Kira-kira Bu? Banget. Iya. Kemarin karena kan harus PSBB ya Mas, jadi nggak bisa berkerumun lah. Nah itu dari situ udah kita mati sekali, mati total. Itu tapi berdampaknya sebelum masuk UMKM atau sesudah begitu Bu? Sesudah. Oh. Sesudah karena waktu saya masuk UMKM itu sudah jalan Corona, COVID ini. Baik. Iya. Baik. Jadi saya begitu masuk UMKM sudah dapat berapa bulan, terus ada Corona itu baru saya banting setir ini. Iya. Jadi tapi banting setirnya tidak jauh-jauh ya. Baik, terima kasih Bu ini. Iya. Ini ke Bu Aida. Ini kalau saya lihat sih memang ada seperti makanan-makanan pernikahan begitu ya? Iya betul. Ada roti yang dulu saya kira es krim sebenarnya Bu. Saya makan ternyata kue tart isinya. Iya. Benar-benar. Ini bisnis di luar UMKM sejak tahun berapa Bu? Sebenarnya kalau ngomong catering ya, ini udah 3 generasi saya. Oh, turun temurun berarti ya? Iya, turun temurun. Kenapa? Makanya saya namain Cak Ning itu karena udah dari generasi kedua. Kan selalu dipanggil Cak sama Ning gitu ya kan, orang Sidoarjo. Saya kira nama itu dulu. Iya, nama itu. Dan karena udah turun temurun ya, urusan masak memasak, akhirnya saya secara pribadi pengen untuk mengembangkan itu, tapi lewat wedding waktu itu setahun yang lalu gitu. Nah, baru belum setahun ya udah pandemik kan gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk gimana sih caranya mempromosikan produk saya lewat retail gitu loh. Karena kalau wedding kan juga promosinya beda ya gitu. Jadi nggak apa-apa lah sambil pandemi, tapi kita sambil minum air. Jadi kita kupas produk-produk dari wedding itu kita jual retail gitu loh. Nggak apa-apa lah, daripada nggak sama sekali. Apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Dan akhirnya kita juga disarankan untuk ikut ya apa sih pelatihan dan segala macam. Ya nggak apa-apa, kita ikutin aja. Setelah itu kita disarankan untuk ikut UMKM. Karena kita punya satu produk unggulan yang nantinya kita bisa UMKM bisa bantu. Itu sih. Baik. Jadi ini lebih ke usaha penjualan makanan-makanan khas wedding begitu ya? Iya betul. Karena jarang kalau saya lihat ini ada yang menjual makanan untuk wedding saja, biasanya hanya dijumpai di tempat nikah, tapi sekarang bisa dijumpai di tempat biasa. Betul. Baik. Itu masuk ke UMKM berarti 2 minggu yang lalu. Iya. Nah, barusan. Untuk ke bisnis weddingnya sendiri baru 1 tahun berarti ya? Ya baru 1 tahun, cuman saya dapat cuma 5 event aja. Terakhir di Februari 2020. Oh, 2020 Februari bahkan ya? Iya. Di awal tahun ya? Iya, awal tahun. Nah, ini 1 tahun udah. Saya tidak menggeluti itu. Udahlah, saya nggak tinggalin ya, karena di catering wedding kita juga punya satu kelebihan di mana kita bisa melakukan satu konsultasi gratis mengenai planning untuk wedding, perencanaan untuk wedding, untuk finansialnya dan segala macam. Itu kita bisa lakukan itu untuk bisa menjembatani para calon mantan ini biar tidak terjerembab dalam hutang pernikahan gitu loh. Betul. Yang sekarang lagi tren gitu loh. Jangan sampai biaya pernikahan itu over budget. Gimana sih caranya on budget? Nah, ini kita bisa konsultasi gratis dengan kita.
Cak Ning Catering, selama pakai cateringnya Cak Ning, kita akan memfasilitasi itu. Nah, itu, dan juga kru-krunya kita juga ala-ala Cak Ning, bisa lihat di IG-nya kita, catering Cak Ning, IG kita. Nah di situ akhirnya udahlah kita sedikit merefresh itu untuk bisa mempromosikan cateringnya lewat produk-produknya di dapur Cak Ning. Begitu Pak Billy. Baik, Mas aja deh Bu. Mas aja ya. Gitu Pak Billy, gitu Mas Billy. Jadi kita siapin nih yang biasanya kalau catering itu kita test food ya, kita keluarin budget, tapi ini kita geser, kita jual. Kita jual retail gitu loh. Paling tidak masyarakat tahu gitu loh. Oh, Cak Ning Catering ini ternyata produknya ini aja. Oh, ini ya produknya. Jadi sekarang kita diversifikasinya ke dapur Cak Ningnya. Untuk apa? Untuk memproduksi makanan dan minumannya dari catering Cak Ning. Begitu. Baik. Jadi ini selain menjual juga memberikan konsultasi. Iya, gitu bisa. Kita konsultasi kalau misalkan dari UMKM sendiri ya, kalau misalkan mau sharing gimana sih caranya untuk manage duitnya untuk bisnisnya, bisa. Kita bisa bantu gratis lah. Artinya kita bisa sharing gitu sama teman-teman UMKM ya. Barangkali saya juga dibutuhkan, monggo. Baik. Iya. Jadi kalau saat ini memang kebanyakan banyak orang yang menikah begitu karena terbawa euforia begitu dari mungkin media sosialnya, akhirnya kejutan semeriah mungkin, ternyata budgetnya nggak cukup. Mendalam budi. Iya, selalu budgetnya nggak cukup. Tapi keinginannya dulu, betul, keinginannya dulu, tapi tidak disesuaikan budget. Baik, ini menarik sahabat ya, ternyata ya. Ini bukan hanya menjual makanan dan lain-lain, tapi juga ada fasilitas consulting begitu. Iya, consulting untuk wedding. Ini menariknya sekarang kan memang banyak yang masa-masanya kalau saya lihat di media sosial Bu ya. Ini banyak trennya menikah muda begitu. Dan menikah muda ini biasanya lebih berapi-api begitu kalau membuat event-event. Dan Mas Billy, di Cak Ning Catering ini bisa memfasilitasi calon manten untuk bisa meminimalkan budgeting. Misalkan ya, kalau calon mantan cari sendiri atau pakai WO, kan dia harus keluarin budget untuk WO. Kalau kita yang melakukan untuk ini ya, untuk menjembatani antara vendor sama calon manten, bahkan itu akan mendapatkan satu special price. Oke. Ya, kita nggak minta, asalkan cateringnya kita pakai kita. Itu kelebihan kita. Kalau pakai WO ya pasti bayar pelayanannya WO ya biasanya 5-10% dari total budget pernikahannya dia. Kan cukup wow ya. Kalau budgetnya 100 10 juta. Ya 10 juta kita harus keluarin. Kalau pakai Cak Ning Catering free, bahkan difasilitasi untuk dapat press list yang spesial dari vendor. Baik. Itu. Jadi gambarannya mungkin dari Cak Ning Catering ini juga memberikan gambaran arahnya ke sini begitu. Iya, ya? Betul. Baik. Karena kita kan banyak vendor untuk bisa berkolaborasi sama kita gitu. Kita bisa referensiin atau bahkan dari calon manten sendiri untuk melakukan pilih vendor mana. Tapi paling enggak kita pasti untuk bisa bantu untuk itu. Baik. Iya. Jadi ini sangat menarik sahabat ya. Ternyata saya kira hanya makanan saja. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita untuk sahabat Suara Sidoarjo mungkin yang tertarik bertanya-tanya ya soal catering tetap ke makanan atau catering konsultan tetap ke makanan juga. Ini nanti seperti apa bisa disampaikan ke WhatsApp atau media sosial kami ya. WhatsAppnya ada di 0821 3264 109. Ada beberapa pesan terlebih dahulu sahabat yang akan hadir. Saya tunggu untuk Anda bergabung bersama dengan kami dalam Dialog UMKM. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry.
Geraha Sakinah Syariah. Geraha Sakinah Syariah Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Geraha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, Anda bisa ikuti talkshow persembahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Rabu 23 Februari 2021 jam 10 sampai dengan jam 11 siang bersama dengan Bapak Supat Setiadi, SKM MKes, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan tema penyakit berbasis lingkungan di saat banjir yang perlu diwaspadai. Simak live streaming YouTube di channel Suara Sidoarjo Live dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif di 031 896 1514 atau WhatsApp di 0821 3264 109. 031 896 1514 atau WhatsApp 0821 3264 109. Talkshow ini persembahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, masih bersama dengan Ibu Neni dan juga Bu Aida yang tadi saya sempat tanyakan beberapa, itu ternyata latar belakangnya menarik sekali. Kalau Bu Neni sendiri ini dari catering tetap ke catering gitu ya? Iya. Cuman cateringnya lebih ke makanan ringan. Betul. Tapi masih melayani catering Bu ya? Masih masih jalan. Tapi kalau masa pandemi gini masih ada yang mungkin pesan begitu Bu untuk catering? Ada, tapi nggak puluhan. Dulu puluhan ya? Iya, dulu puluhan jumlahnya. Sekarang paling cuman berapa kotak hanya untuk dibagi-bagikan Bu, katanya gitu. Oh. Iya. Berarti kalau dulu puluhan sudah besar begitu ya hitungannya ya? Ya, alhamdulillah dulu saya bisa ngajak tetangga untuk kerja. Okay. Membuka lapangan kerja begitu ya, berarti untuk lingkungan. Iya. Nah, itu kalau dulu puluhan dibandingkan dengan sekarang yang sudah mungkin manuvernya ke makanan ringan begitu ya, itu lebih banyak mana? Masih tetap ke catering yang lebih besar omsetnya. Kalau gini saya cuman dikit-dikit aja Mas, juga kayak dimsum ini saya bawa ke kantornya suami. Oh, baik. Iya, karena kan kalau di galeri nggak bisa untuk frozen food, kita nggak bisa karena harus daya simpan yang lama. Betul. Gitu, harus bawa kulkas ya kalau misalkan ke galeri betul. Ya. Kalau untuk dimsum kan saya setiap hari cuman update status di WA sama dibawa suami, juga ada di Shopee dan Tokopedia juga sih. Baik. Seperti itu. Jadi saat ini juga dibantu suami untuk mempromosikan begitu ya? Iya, betul. Tapi kalau jaringan mungkin media sosialnya juga jalan Bu ya? Jalan, insya Allah jalan.
pemasarannya berarti via media sosial dan juga via offline. Iya, betul. Berapa sih Bu? Mungkin budgetnya kira-kira itu kalau per bulan ya. Perbedaan dulu dengan sekarang. Kalau dulu saya bisa sampai jutaan lah Mas ya, karena nggak pernah berhenti dulu. Setiap hari harus produksi. Kalau sekarang kita hanya paling berapa ribu gitu aja. Kalau dari makanan-makanan ringan seperti ini, karena kita nggak setiap hari juga, 2 hari sekali, 2 hari sekali gitu aja, ya betul. Tapi kalau soal pelatihan didapatkan dari UMKM begitu, ada mungkin inovasi lagi nggak Bu selama ini mungkin 1 tahun? Yang saya dapatkan itu mungkin dari mengolah rasa, mengolah rasa itu yang sama packaging. Dulu saya packagingnya hanya frozen food, nanti ditaruh di freezer nanti pecah gini-gini gitu. Tapi pokoknya tepak begitu ya. Tapi kok lebih cantik di tepak, dulu di Mika Mas. Dulu di Mika ya. Tapi dia akhirnya daya jualnya nggak lari. Kalau saya taruh di tepak gini lari dia. Cepat, karena mungkin packagingnya lebih menarik atau gimana gitu. Seperti itu. Baik, sedangkan itu kalau dimsum dengan keripik pangsit itu ada cincau begitu ya? Itu bawaan dari catering dulu? Ya. Sudah saya duga ya. Ini tanpa santan Mas. Oh, tanpa santan? Tanpa santan, kita pakai susu. Oh, pakai susu, begitu. Ya. Kosnya lebih tinggi berarti kalau pakai susu ya? Iya. Itu yang langsung terpikir di pikiran saya. Baik, itu dari Bu Neni tadi sahabat. Kemudian kalau ke Bu Aida sendiri, nah ini masih melayani catering juga saat ini, Bu? Masih, tapi wedding 1 tahun terakhir 0. Kita promosi aja, tapi nggak berdampak pada ini ya target penjualan. Untuk dapur Cak Ningnya ya spesial dari yang menu dari Cak Ning Catering yang paling disukai gitu. Nah, itu yang kita jual. Dari Cak Ning Catering ini namanya Cak Ning ya, memang tradisional banget. Jadi kalau minumannya gitu khasnya kita cendol. Jadi yang kita jual ya cendol, kayak itu. Terus kalau untuk dessertnya yang salad, namanya rujak londo saya. Jadi bukan salad buah, namanya rujak londo. Gitu. Sebenarnya rujak juga salad sih. Iya, kalau rujaknya orang Sidoarjo kan pakai petis. Nah, rujaknya londo dari Cak Ning Catering ini pakai mayo, jadi pakai keju itu kan orang Londo gitu. Jadi saya namain rujak Londo. Oh, baik. Begitu. Tapi itu sebenarnya hanya penerjemahan saja sih kalau salad sekarang. Iya, betul. Salad sekarang sebenarnya kalau saya pikir-pikir ini rujak sih. Iya, rujak Londo makanya ya, rujak Londo. Itu. Terus ada bubur Maduranya. Jadi memang khas-khas dari daerah kita. Kalau yang sekarang dibawa apa ini Bu? Yang saya bawa ini ada salad. Oh, ini saladnya. Ya, ini rujak Londonya. Nanti bisa dites. Ya, baik. Ini dawetnya, cendolnya. Jadi cendol kita memang kekinian juga ya. Kita paduin gitu loh minumannya. Dari yang tradisional gimana caranya anak-anak milenial ini juga suka gitu. Ini tapi kalau dari kemasan galonnya sendiri memang saat ini sudah seperti yang boba-boba begitu ya? Iya, betul. Ya ngikutin gitu. Sekarang ini kan kita jual bukan hanya rasa, ya kan? Kalau kita mau dikenal ya memang harus soft selling ya, harus packagingnya lebih eye catching gitu ya, lebih bisa mengena gitu loh. Nah, kita aja ada tagline-nya loh. Ini misalkan kita kan dolken gitu ya. Dolken itu cendol kekinian, dolken gitu. Terus tagline-nya ini generasi lali jiwo, everyday is nyeruput. Jadi kalau nyeruput
es cendolnya dari Cak Ning ini bisa kelepek-kelepek dong, bisa lali jiwanya gitu. Lali semua urusan yang ini. Nyeruput padahal biasanya identik dengan kopi ya, sekarang jadi cendol. Iya, nyeruput kan pakai sedotan gitu loh. Baik, jadi everyday is nyeruput. Oke. Tapi ini masih untuk itu saya jadi tertarik ya untuk tanya-tanya lebih jauh lagi ya. Boleh. Baik. Ini tapi kalau saat ini masih melayani mungkin selain wedding ya, itu juga ada nggak Bu? Kira-kira Bu? Kenapa? Selain wedding juga ada nggak kira-kira? Ada, tapi cuman kayak acara-acara syukuran gitu ya. Kemarin syukuran cuman pakai hampers gitu. Paling cuman 100 sampai 200 saja. Tapi masih jalan ya? Masih jalan itunya. Tapi kalau untuk weddingnya yang yang pakai dekorasi itu enggak. Oh, oke, baik. Tapi setidaknya masih bisa masih di acara-acara kecil-kecil begitu ya? Iya, masih tasakuran untuk kemarin ada perayaan ulang tahun. Di dinas juga. Oh, dinas juga berarti? Iya, bukan dinas koperasi, di dinas pertanian kalau nggak salah ya. Baik. Ya itu. Berarti sudah di kontak juga dong dengan pemerintahan kabupaten untuk belum beberapa... maunya gitu karena sebenarnya UMKM ini bisa biasanya. Boleh, nah makanya itu kenapa saya tertarik di situ ya, saya menjual dari produk-produk dari catering Cak Ning itu untuk kita bisa expose ke masyarakat luas. Gitu. Ya dua-duanya sih sebenarnya dari Bu Neni dan juga Bu Aida kalau bisa nanti mengcover lah untuk semoga makanannya. Ya semoga cita rasanya sesuai dengan lidahnya masyarakat Jawa Timur gitu. Karena kalau saya biasanya datang ke acara dinas-dinas dan lain-lain itu selalu ada satu begitu ya, tidak pernah berubah. Oh gitu ya. Jadi besok bisa digeser lah kalau. Oh iya. Biar ini ekonomi umat ya. Betul. Pemerataan gitu ya. Baik, ini Sobat Suara Sidoarjo sangat menarik ya perbincangan pada pagi hari ini. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, nanti kita akan bacakan. Tapi ada beberapa pesan terlebih dahulu yang akan hadir sahabat. Saya juga akan beri Anda kesempatan ya untuk yang ingin telepon, mungkin nanti bisa di 031 896 1514 atau WhatsApp-nya tetap ini. Kalau yang saat ini sudah bergabung ada 2. Nah, nanti tetap saya tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Untuk sahabat, kita jeda terlebih dahulu untuk pesan yang akan hadir. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
Sahabat, salah satu program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19 adalah program perlindungan sosial atau Perlinsos oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Pada tahun anggaran 2021 ini meliputi program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako dan bantuan sosial tunai BST. Bantuan sembako ini untuk 18,8 juta keluarga senilai 45 triliun rupiah. PKH-nya senilai 20 triliun rupiah. BST untuk 10 juta keluarga senilai 12 triliun rupiah. Agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat waktu, untuk bantuan sembako Kemensos bekerja sama dengan Bank Himbara meliputi BNI, BRI, Bank Mandiri dan juga BTN. Melalui PT BOS Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur yang sulit dijangkau, sedangkan penyaluran BST semuanya melalui PT Pos Indonesia langsung ke keluarga penerima manfaat atau KPM. Informasi ini dipersembahkan oleh Kominfo, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Sosial KPCPEN dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, ini saya bacakan terlebih dahulu ya Bu ya. Ada yang tadi sempat memberikan pertanyaan begitu. Pertanyaannya ini yang saya dapatkan pertama dari Nina di Gedangan. Apa ada inspirasi dan motivasi khusus ingin memulai usaha ini? Kalau tadi Bu Aida itu sebenarnya turun-temurun begitu ya. Betul. Tapi ada manuvernya tadi sedikit memang. Kalau Bu Neni ini tadi berawalnya dari, saya belum tanya. Bu Nina ini yang tanya. Neni, Bu Nina atau Mbak Nina ini tadi Gedangan. Ada juga Hanif di Baru. Apakah bisa jika ada yang ingin berkonsultasi via media sosial saja begitu? Ini ada yang tanya begitu juga. Masuk lagi nih, Puji Hastuti di Wage. Apakah boleh minta tipsnya agar usaha yang kita kembangkan bisa terus eksis, bahkan bisa semakin berkembang dalam masa pandemi? Masuk UMKM? Iya, betul. Baik, ini pertanyaan pertama dulu ya. Mungkin dari Bu Nina di Gedangan. Yang jadi inspirasi dan motivasi khusus itu apa sih untuk memulai usaha catering Bu? Yang memotivasi kita ya keinginan kita untuk maju. Betul. Kemudian apakah mungkin karena ada faktor tertentu yang akhirnya saya buka catering aja deh. Begitu biasanya. Enggak sih Mas. Ya apa ya, keinginan berproduksi aja. Seperti itu saya. Jadi tetap harus kreatif begitu ya? Iya. Baik. Kemudian kalau saat ini Bu, apakah ada motivasi khusus mungkin masuk ke wedding begitu? Karena sebelumnya kan usahanya turun-turun. Iya, menurun gitu. Betul. Kalau motivasi khusus untuk wedding, saya itu kan suka dekor satu itu dan suka masak. Okay. Nah di situ buat saya hobi, kalau kita nggak explore, nggak kita aktualisasikan kan nggak jadi duit. Ujungnya kan duit kan gitu ya. Betul. Tapi di mana saya mencoba untuk saya suka dulu. Saya suka apa yang saya lakukan. Bullshit kalau kita nggak suka kita lakukan, pasti kita nggak enjoy, nggak ini kan ya. Nggak suka. Nah itu aja, dari hobi dulu, dari hobi masak. Saya suka masak, suka bikin kue, suka bikin apa aja yang berhubungan dengan dessert, kue, itu saya suka. Nah weddingnya di situ suka dekor, makanya dekor dari Cak Ning itu ya kekinian juga, modern, minimalis ya, yang disukain oleh kaum milenial sekarang. Gitu, seperti itu motivasinya. Jadi awalnya hobi, kemudian jadi pekerjaan begitu ya? Iya, hobi. Oke. Hobi jadi pekerjaan memang itu cita-cita sih. Cita-cita semua orang sih. Iya, betul. Ya pengen ekspektasi yang ke depan, pengen punya satu ini ya, food truck gitu ya, yang itu obsesi ke depan itu supaya memang apa sih? Food truck memang sebetulnya food truck begitu. Tapi food truck mungkin nanti lebih ke makanan-makanan wedding. Iya, gitu. Betul. Karena selama ini kan makanan wedding hanya dijumpai di pernikahan, kemudian online begitu ya. Betul. Kalau food truck masih belum ada sih sama saat ini. Gitu. Itu jadi motivasinya yang pertama memang karena harus berkreativitas, dan satunya lagi karena memang hobi begitu hobi jadi pekerjaan akhirnya. Kemudian pertanyaan dari Mas Hanif ini sepertinya tertujunya ke Bu Aida deh. Apakah bisa jika ada yang ingin berkonsultasi via media sosial begitu?
Kalau mau konsultasi bisa di medsos saya di IG Cak Ning Catering itu ada linknya di bio link / Cak Ning itu bisa langsung ini ya, bisa lihat gitu loh. Kalau misalkan bisa langsung via WA monggo, nggak apa-apa. Welcome sekali kalau misalkan mau konsultasi mengenai ini ya, rencana untuk biaya pernikahannya maunya seperti apa sih gitu. Ini untuk planning weddingnya. Mau wedding sepertinya ya Mas. Oh gitu ya. Boleh. Jadi kita memberikan satu fasilitas itu memang gratis dari kita ya. Kita bantulah. Manten itu kan kadang nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti gimana caranya untuk bisa mengelola dananya sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan. Betul. Jadi kalau misalkan mau belum manten, gimana sih saya mengumpulkan dana budgeting manten untuk 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, supaya apa yang menjadi keinginan kita sesuai dengan kebutuhan wedding yang mau konsep seperti apa, butuh biaya berapa, butuh waktu berapa, butuh kita saving berapa setiap bulannya, itu boleh nanti konsultasi dengan saya. Betul. Nah ini pas ya Mas Hanif ya, kalau mau merit begitu ya, dipikirkan jauh-jauh hari harus dipikirin. Jangan gerudak-geruduk gitu loh. Lihat pameran, pengennya A, B, C, ternyata duitnya nggak cukup. Lihat temannya menikah, pengennya. Jadi nanti ada tips-tipsnya, gimana sih caranya gitu. Baik, ini sangat menarik ya Mas Hanif ya. Nanti bisa dikunjungi ini untuk Instagramnya di Cak Ning Catering begitu ya? Iya, catering _Cak Ning. Catering _Cak Ning gitu. Salah sedikit lah sahabat. Iya. Baik, ini jadi keduanya tadi, untuk dua pertanyaan tadi itu lebih ke hobi dan juga kreativitas yang harus terus diasah ya. Kemudian ini Pujiastuti. Namanya seperti mantan Menteri Perikanan ya? Iya betul. Bu Puji. Apakah boleh minta tipsnya agar usaha yang kita kembangkan bisa terus eksis ini, bahkan bisa semakin berkembang? Karena saat ini masa pandemi kan banyak yang down begitu katanya. Bu Neni dulu deh sepertinya. Untuk tipsnya kita harus lebih getol ke pemasaran agar kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Itu terus untuk packaging kita perbaiki, untuk branding juga harus kita perbaiki lagi. Seperti itu. Berarti rebranding juga perlu kadang-kadang ya? Perlu banget. Itu yang membuat jati diri kita, Mas. Apalagi kalau dari offline ke online tuh biasanya harus punya kemasan yang lebih baru begitu ya? Betul. Jadi harus pakai rebranding begitu. Iya. Tapi kalau sampai saat ini dari hasil online, kemudian mungkin inovasi-inovasi sudah terasa nggak sih Bu, kira-kira? Sudah terasa banget. Sudah terasa banget, iya. Jadi harus dipraktikkan ini ya? Ini sudah merambah ke anak-anak saya juga, karena mereka sudah menginjak remaja, usia remaja. Mereka dari dini sudah harus bisa lah, sekarang kerjaan juga susah. Jadi untuk usaha mungkin mereka harus bisa, seperti betul. itu. Apalagi anak zaman sekarang, meskipun usianya baru menginjak remaja sudah lebih pandai nih daripada yang sudah dulu. Karena mereka lebih canggih. Betul. Saya dengan adik saya saja kalah canggih. Iya betul. Baik, itu dari Bu Neni begitu. Untuk Bu Pujiastuti berarti ibu-ibu ya sepertinya ya. Kalau dari Bu Aida sendiri, ini agar usaha yang kita kembangkan bisa terus eksis masa pandemi yang seperti ini? Iya. Kalau ngomong urusan eksis ini nggak mudah sebenarnya. Kita ngomong gimana sih caranya eksis kan gitu ya. Ya balik lagi ke kita, keyakinan kita. Fundamental kita adalah yakin produk kita bisa laku di pasar. Itu aja dulu. Itu yang pertama. Yakin dulu dengan apa yang kita produksi. Nah itu yang pertama. Yang kedua promosi ya. Kita wajib mempromosikan barang dagangan kita. Kalau kita nggak promosi pasti orang nggak kenal kita, gitu kan ya. Personal branding lah dulu ya. Siapa sih kita sebenarnya? Nah, itu kita iniin dulu secara fundamental, penting gitu loh itu. Kita promosiin apa produk kita. Setelah kita promosiin, yang pasti
orang pasti tahu ya, kita lewat promosi lewat apa dulu jaringannya, lewat personal, apa direct langsung atau lewat apa digital marketing ya sekarang yang lagi tren, lagi booming itu. Terus ini selalu kan gitu ada problem, masalah dan lain sebagainya. Udah promosi gencar-gencar tapi kok nggak laku ya kan gitu. Kenapa nih? Kan gitu. Evaluasi supaya apa? Supaya yang pasti ya apa sih yang salah gitu, barangkali packagingnya yang salah gitu, kok kurang ini ya, terus selalu melihat kompetitor yang lain, atau kalau misalkan nih dengan produk yang sama tentunya ya, kita lihat sejauh mana sih ini kompetitor kok begini kok begitu. Nah itu jadi bahan referensi kita untuk lebih kreativitas kita lebih ini ya, lebih terbangun gitu. Nah jangan hanya melihat produk kita aja, tapi produk di sekeliling kita banyak sekali, ribuan bahkan. Nah itu barangkali bisa jadi referensi kita. Nah tentunya pasti ya itu tadi, jangan patah semangat. Kalau hari ini down, barangkali besok up lagi kan gitu. Ya up and down itu sudah biasa dalam bisnis kan gitu. Bisnis ini nggak bisa apa ya, dengan waktu pendek gitu loh, nggak mungkin gitu loh, pasti butuh waktu yang panjang untuk kita bisa stable kan gitu ya, bisa kuat pondasinya gitu. Itu nggak mudah ya, harus terus berinovasi, terus belajar, apalagi dengan UMKM ya. Ada satu pelatihan yang banyak diberikan oleh dinas ya. Itu kalau saya lihat, saya belum baca sih, banyak sekali yang ilmu yang kita dapat. Nah, tinggal bagaimana kita untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu itu. Itu aja prinsipnya, Mas. Itu Bu Puji ya. Jadi 2 jawaban langsung tadi. Mungkin ini terakhir juga yang bisa disampaikan. Ini kalau melihat kondisi seperti ini, UMKM di Sidoarjo itu harapannya seperti apa? Mungkin ke Bu Aida lagi sekalian nanti. Harapannya ya di Sidoarjo. Untuk UMKM-nya saja. Untuk UMKM ya. Gimana ya caranya UMKM itu bisa Ini kan banyak ya UMKM. Tapi bisa nggak ya kalau bisa punya satu target branding yang tepat gitu loh. Misalkan kalau di mana itu Tanggulangin itu kan udah jelas UMKM-nya tas gitu loh. Orang ke Tanggulangin itu tas gitu loh. Kalau orang ke Sukodono itu cendol gitu loh. Itu gimana ya caranya? Seperti untuk bisa concern gitu loh. Jadi di Jawa Timur ini khususnya di Sidoarjo barangkali ya bisa ketahuan, oh nih di taman ini dimsum atau di mana itu jahit gitu, menjahit. Nah itu lebih dikonsenkan untuk bisa ada satu pendampingan dari pihak terkait untuk bisa jadi lebih kalau menurut saya lebih enak gitu loh. Lebih ada terkotak-kotak gitu ya, lebih bisa terkenalnya lebih. Kalau bisa satu daerah atau satu kelurahan gitu. Baik. Itu jadi memang menarik sih. Ya, Tanggulangin kan sudah punya satu branding yang bagus ya. Tanggulangin, kalau kita ke Tanggulangin pasti ngomongnya tas gitu ya. Di Sidoarjo sebelah sini Sidoarjo kan batik gitu ya. Gitu. Kayak gitu loh. Makanan kuliner ikan begitu. Gitu. Kayak gitu, Mas Billy. Itu harapan saya. Baik, kalau dari Bu Neni sendiri mungkin? Kalau saya mungkin untuk pelatihannya lebih ditambah lagi materinya. Iya. Agar kita semua lebih jadi nggak monoton itu aja gitu. Jadi lebih ditambah lagi, terus materi-materi yang lebih modern lagi, seperti itu. Karena sekarang kalau dipikir-pikir juga yang menguasai media sosial itu anak-anak remaja begitu ya. Betul. Jadi harus menyesuaikan begitu. Sedangkan selama ini pelaku usaha para kaum ibu-ibu. Jadi jangkauannya cuman ibu-ibu aja gitu loh. Anak-anak mungkin nggak menyangkup seperti itu. Baik. Jadi sahabat, untuk hari ini ternyata sudah pas ya. Jam 8 pas ini. Jadi sangat menarik sekali untuk perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Bu Neni dan juga Ibu Aida yang saat ini kebetulan
sebenarnya latar belakangnya juga ada dari unsur catering, lebih tepatnya makanan dan minuman. Dan sekarang ini sudah mulai merambah di UMKM juga. Tadi harapannya juga menarik sekali kalau bisa dari Bu Aida tadi ada satu daerah khusus lah minimal yang akhirnya jadi orang jadi itu tahu ikon ya. Kalau itu pasti beli itu begitu. Kalau dari Bu Neni tadi kalau bisa disesuaikan untuk materi-materinya yang lebih ke anak muda karena saat ini yang jualan dari UMKM begitu kebanyakan ibu-ibu katanya. Betul. Baik, saya ucapkan terima kasih kalau begitu atas waktunya Bu Neni dan Bu Aida yang sudah hadir di studio ini ya pagi-pagi nih tadi saya keduluan begitu. Semoga bisa berkunjung lagi ke studio Suara Sidoarjo ya Bu ya. Sukses selalu untuk usahanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.